Halo sahabat suara. Hai, kami dari film Pemikat Jiwa. Dan kami lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Julep, julep, julep. Mas Jai, emang nggak ada yang marah kalau kamu sering antar aku? Ya ada. Halo, salam kenal. Saya Fajar Nugra. Di film Pemikat Jiwa ini saya berperan sebagai Jai. Halo semuanya, aku adalah Rafa Nalaria dan di sini aku berperan sebagai Arif. Yes, keren. Film Pemikat Jiwa ini menceritakan seorang yang jauh dari kata makmur. Dia adalah Jai tentunya. Dia adalah seorang penjagal ayam. Dia penjual ayam di pasar yang mana setiap hari tangan sampai sikutnya bau banget ayam gitu kan. Terus dia ngerasa bahwa dirinya tuh sendirian di dunia ini. Sampai sebenarnya adalah sesosok Wulan yang tentu Wulan menganggap Jai itu teman kecilnya, tapi Jai menganggap Wulan itu seseorang yang sangat mengerti pribadi Jai seperti apa, sampai akhirnya baper lah ya, kalau kata anak milenial dan Gen Z mah baper gitu kan. Tapi Jai ini nggak bisa menggapai hatinya Wulan nih, sampai akhirnya Jai menggunakan sesuatu supaya Jai bisa mendapatkan hatinya Wulan. Padahal Wulan nih udah punya calon suaminya tuh, si ganteng itu yang suka nge-gym. Nah, anak itu suka nge-gym tuh si Erdin ya kan. dia udah bahkan polisi pula gitu kan. Masa depannya sudah sangat cerah. Tapi Jai menikung itu, Jai merebut Wulan. Apakah berhasil atau tidak? Karena ini sesuatu tanda kutip, kita lihat saja nanti di 9 Juli. Yoi. Gitu sih. Ada yang mau ditambahin Kak Rafan dari sudut pandang Arif nih sebagai juragan pemelihara ayam hidup? Kalau dia itu peliharaannya ayam hidup, kalau saya ayam mati. Mungkin dari POV Arif, Mas Jai ini kayak ya teman biasanya Mbak Wulan lah. Betul. Mungkin kayak teman dari sekolah atau apa gitu. Pokoknya udah kenal dari dulu banget. Dan pokoknya dia ngelihat apa aja yang Mas Jai ngelakuin. Kayak ada satu scene yang Mas Jai ngelakuin sesuatu dan aku tuh si Arif ini lihat, makanya dia langsung ngadu ke Bude. Yang Bude tahu gak tadi Mas Jai gini tahu gitu. Gitu sih. Pokoknya nggak bisa ngejaga rahasia aja ya. Iya. Dia gitu. kayak nggak bisa ngejaga rahasia kalau Mas Jai bilang, Arif, kamu jangan kasih tahu Mbak Wulan ya, karena ini. Aku langsung ke Mbak Wulan, langsung, Mbak Wulan, tau gak tadi Mas Jai ngomong gini tahu. Pokoknya si Arif ini cerewet banget dan dia suka gosip dan dia punya peliharaan ayam namanya Rambo, ayam kesayangannya dia. Waduh, pinter banget ya anak ini ya, sumpah sekolahnya mahal gue yakin. Kamu SPP berapa sih? Pinter banget. Kalau Jai, obsesinya tentu dia pengen punya seseorang yang mengerti dirinya gitu kan. Sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang aku aja pas baca skripnya, ini sumpah ada orang kayak gini. Karena memang Pemikat Jiwa ini diambil dari kisah nyata, tulisan dari Nugro Agung gitu kan. Aku ngerasa kayak, kalau kisah nyata nih orang sumpah sinting banget. Gila banget nih orang. Sampai melakukan sesuatu kayak gitu tuh gila. Aku sebagai orang yang tanda kutip mungkin aku selalu cari aman di kehidupan ini tuh ngerasa bahwa wah, pengen berkata kasar sama orang ini, sumpah. Jadi memang obsesinya Jai ini tentu balik lagi ke cinta sih. Itu dia kalau Jai.
Kalau Rafan ada obsesi lain nggak selain melihara Rambo itu? Dia tuh sebenarnya nggak ada obsesi, tapi setelah baulan jadi aneh, jadi kayak tiba-tiba ngerangkak. Gitu. Kok bisa? Karena biasanya itu sensor. Spoiler. Nah makanya dia akhirnya dia tuh mau ngebantuin baulan, dia juga kadang kayak ngebantuin Bude. Kalau Bude tahu gak tadi Arif ngeliat ini tahu gitu. Tapi walaupun Bude nggak mikirin Arif gitu, udah kayak ini mah anak cuman bayang-bayangan doang gitu ya kan. Nah makanya langsung Bude tuh langsung sibuk lagi ngobrol sama Om Erdin kan ceritanya. Ya. Sama Damar. Sama Om Damar. Makanya si Arif nih kayak kesel kok Bude nih nggak mau meratain Arif. Padahal kan Arif mau ngebantuin gitu. Itu sih palingan. Mungkin minta bantuan sih, kayak misalkan kalau si Arif ini dijebak sama Mbak Ulan, kayak tiba-tiba si Arif ini di pojok terus ada Mbak Ulan yang lagi kesurupan datang gitu ngerangkak, ya aku coba kayak teriak gitu, tolong mungkin ada Bude atau Mas Damar yang mau denger gitu, terus bantuin gitu ya. Karena si Arif ini ya sebenarnya dia penakut tapi pemberani gitu. Gimana tuh? Jadi kayak dia mau ngebantuin Mbak Ulan, tapi dia sendiri juga takut gitu. Tapi jiwanya pengen ngebantu. Iya. Oke, niatnya pengen ngebantu ya. Gitu. Oke. Niatnya ngebantu, malah yang minta bantu. Pinter banget anaknya. Gitu. Ya Allah, makannya apa sih, Mam? Kalau aku jadi Jai ini ya, di kehidupan nyata, terus aku mendapatkan sesuatu yang aduh, ternyata buntu nih jalan ya. Aku kayaknya memang benar-benar akan seperti Jai juga sih. Akan benar-benar cari cara untuk bisa menghalalkan segala cara. Tapi kalau dimasukin jiwa Fajar Nugrahnya, kayaknya Fajar Nugrah nggak mau terima konsekuensi apa yang dia perbuat deh. Kalau Jai ini benar-benar yang terabas. Wah, ayo konsekuensi gua hajar, gua terima. Ayo gas, gua nggak tahu kedepannya seperti apa. Sikat aja. Cuman kalau Fajar Nugrah ada mungkin ngeremnya sedikit. Pengen menghalalkan segala cara, tapi kayak jangan sampai terlalu halal deh gitu. Gimana cara ngomongnya? Terlalu labas lah gitu paling. Kalau Fajar Nugrah punya sifat kayak Jai di kehidupan nyata ya. Coba dulu deh. Oh, kalau kamu kan ngedate-nya sama Rambo kan, sama ayam kamu itu kan? Bukan ngedate, main. Main kemana? Ya, main sama Rambo kemana? Main di halaman belakang. Halaman belakang rumah ya? Iya, paling sama Rambo dimandiin. Terus tiba-tiba main lumpur lagi, dimandiin lagi. Kena lumpur lagi, mandiin lagi. Makan bareng nggak sama Rambo nantinya? Apa makan Rambo? Apa makan Rambo? Enggak. Paling aku sama Rambo sih ya main di lus-lus, jadi mungkin aku tidurin dia sampai tidur, ya udah baru aku yang tidur gitu. Jadi kayak anak sendiri gitu. Kalau aku nih Fajar Nugrah yang kayak jadi Jai, ngedate di mana? Cuman modal obat nyamuk oles gitu kan, kayak lotion gitu, sama tiker paling. Tentu aku akan ngedate di semak-semak, jujur di semak-semak sih aku akan cari itu, dimanapun itu semak-semak. Sama Rambo maksudnya ya, sama aku akan bakar Rambo kamu itu ayam. Rambo. Jadi ayam bakar aku akan bikin sambalnya. Itu sih kalau Jaya. Kalau ke dia nih yang ada di sini, aku ngerasa orang tuanya berhasil banget ngedidik dia. Aduh, aku nih sekarang udah jadi orang tua juga, aku ngerasa kayak aku pengen banget anakku pinter kayak Rafan. Dah itu tuh. Itu nih anak pinter, aktif, kayak apa yang aku mau gitu loh rasanya ya. Kalau Givina aku sudah pernah kenal sebelumnya, sudah pernah main bareng juga sebelumnya. Dia masih tetap menjadi sosok yang menyenangkan. Dia adalah adik dari orang yang aku respekin, seniorku di stand up comedy, Uus gitu kan. Kalau Erdin, nah Erdin ini awal-awal tuh aku kayak segen gitu loh, segen banget nemuin orang kayak buset, putih, bersih gitu kan, mau nggak ya temenan sama gue gitu ya. Ternyata konyol juga orangnya, jadi menyenangkan gitu sih. Kalau sama teman-teman yang ini nih,
Aku sama Runi udah pernah kenal nih, sama Om Lucky baru ketemu, terus rasanya kayak buset, orang teater banget gitu loh. Terus kalau sama Mbak Adele itu dia ibu-ibu rocker aku ngerasanya. Pokoknya banyak lah, Bang Kiva udah pernah ketemu. Terus kalau Mas Komar, aku baru pertama kali cuman sering banget nonton dia di film lain tuh, rasanya kayak pengen banget belajar sama dia gitu sih. Cuman kalau orang ini aku spesial treatment kayaknya untuk sama orang ini nih. Dan pinter banget gitu, ya Allah, gimana cara ngedidiknya. Anakku juga cowok soalnya. Kalau kamu present sama Om Fajar gimana? Nervous banget sih. Kok nervous? Soalnya kayak Takut diculik lu ya? bukan. Soalnya Om Fajar tuh udah senior banget gitu. Maksudnya kayak aku tuh juga Tua maksudnya? Tua? Bukan. Ya kalau dibanding kamu tua. Kalau dibanding Om Lucky enggak. Iya sih. Iya sih. Nggak, maksudnya kayak karena kan Om Fajar juga ada banyak filmnya gitu. Aku juga masih belum jadi apa-apa, masih kayak Good. aktor kayak biasa ya. Asik. Makanya pas aku baru pertama kali main film bareng Om Fajar, aku juga agak nervous, takut ngecewain Om Fajar gitu. Oh, loh. Jadi Kalau sama ini deh, Kak Givina. Kalau Kak Givina, aku kira kan Kak Givina juga kayak orangnya tuh kayak mungkin serius atau ini, tapi ternyata pas kalau lagi break, Kak Givina juga dia orangnya juga lembut gitu. Terus kayak suka main gitu. Terus kalau sama Om Erdin juga kayak ya orangnya keren gitu, kayak berotot gitu. Dan kadang kalau kayak aku datang terus udah ada Om Erdin, aku bilang hey what's up gitu, kira tos, kadang digendong gitu. Gitu sih. Gitu Sama sih yang paling. lain-lain mungkin aku juga kayak happy banget bisa satu project sama cast-cast yang lain, karena mereka tuh actingnya bagus banget pas aku lihat gitu, dan aku juga pengen kayak mereka gitu, actingnya bagus. Kamu juga bagus banget. Masa? Masa? Coba anak kecil dipuji. Iya dia. Ada kayak mungkin kayak santet atau pelet, karena sebenarnya tuh kita itu nggak sendiri di dunia ini, karena ada juga makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat, kayak makhluk halus atau jin gitu. Karena kan itu ya semua ciptaannya Tuhan gitu. Karena masa cuman manusia dan hewan doang, karena kan ya banyak lah yang kita nggak bisa lihat, kayak karena kan ada hal-hal yang kayak ini tuh ya kan, kok bisa di dunia nyata ini ada orang yang kesurupan gitu, makanya kita tuh nggak sendirian di dunia ini gitu. Kalau aku tuh jujur aja, sebelumnya aku nggak percaya pelet, sampai akhirnya jauh sebelum dapat film Pemikat Jiwa ini, ada temenku yang gosip kalau ternyata temennya dia itu baru putus sama mantannya, terus mau lamaran sama orang baru, tiba-tiba keinget terus sampai ngeliatin Instagramnya terus segala macem. Terus dia balik lagi sama mantannya, diporotin tapi masih sangat sayang. Itu tuh kayak, ini mah pelet sih. Terus aku kayak, make sense deh kayaknya nih, pelet itu ada sih gitu. Di film Pemikat Jiwa lebih gila, peletnya jujur lebih gila daripada apa yang selentingan di masyarakat luar biasa gitu kan. Lebih manjur mungkin, insya Allah. Pesannya Yang tadi bagus. beda lah. Lu coba satu media ini. Iya juga harus beda. Mungkin kalian jangan memaksain cinta, karena cinta itu tidak bisa dipaksakan, dan kalian selalu pasti ada dapat karmanya, karena setiap lakuan itu pasti ada akibatnya. Betul sekali. Tuh, Betul sekali. Jadi tidak ada yang bisa dipaksakan gitu. Cinta itu bukan dari paksaan, cinta itu dari ketulusan. Karena kalau misalkan kita paksakan, tentu akan ada sesuatu yang Ada akibatnya lah. ada akibatnya, betul sekali, Bang ya.
Cinta itu T-nya tulus, ingat. Tidak ada paksa P, tidak ada P gitu ya. Pokoknya jangan pernah menghalalkan segala cara karena itu ternyata tidak baik. Wow! Film Pemikat Jiwa nanti akan tayang di mana? Di bioskop Tanggal berapa? 9 Juli 2026. Gas, pokoknya semoga kita bisa memikat hati penonton juga. Amin. Amin. Jangan lupa nonton. Pemikat Jiwa. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye.